Hai guys, bertemu lagi dengan saya Maria Della Strada ini dari Prodi S1 Farmasi Universitas Megareski Makassar. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang wawasan ilmu farmasi. Baik, materi pertama yang akan saya bahas mengenai sejarah farmasi. Kata farmasi berasal dari kata farmakon dari bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Farmasi merupakan salah satu profesi kesehatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Jadi, perkembangan farmasi terdapat beberapa zaman, yaitu yang pertama, zaman purba, yang kedua, zaman Cina kuno, yang ketiga, zaman Babylon kuno, dan yang keempat, masa Pubers-Ebers. Jadi sekolah tinggi farmasi pertama didirikan di Philadelphia di Amerika Serikat pada tahun 1821. Dan di era baru mulailah berdirinya sekolah-sekolah tinggi dan fakultas di universitas. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang lambang farmasi. Pasti semua orang bertanya, kenapa sih lambang farmasi itu terdapat ular yang meliliti mangkok? Jadi ular tersebut bisa diartikan sebagai hewan yang memiliki racun yang mematikan, tapi racun tersebut bisa juga kita pakai sebagai obat. Dan mangkuk itu diartikan ialah mangkuk Hygieia. Hygieia adalah seorang dewi kesehatan dan kebersihan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obat. Definisi obat sendiri ialah zat atau bahan tunggal atau campuran yang dalam dosis layak dapat mencegah, meringankan, dan menyembuhkan penyakit. Ya, di sini ada beberapa penggolongan obat, yaitu yang pertama obat bebas. Obat bebas ini dapat dibeli tanpa resep dokter. Penandaan pada kemasannya yaitu lingkaran hijau dan garis tepi berwarna hitam. Dan yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ini adalah obat keras, tapi bisa dibeli tanpa resep dokter dan memiliki peringatan. Jadi penandaan pada kemasan obat ini ialah lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam. Dan yang berikut, obat keras dan obat psikotropika. Obat keras ialah obat yang dibeli harus dengan resep dokter, sedangkan obat psikotropika ialah obat sintetik maupun semi-sintetik, bukan narkotika yang bersifat psikoaktif. Jadi penandaan pada kemasan obat ini ialah huruf K terdapat dalam lingkaran merah dan garis tepi berwarna hitam. Baik, selanjutnya obat narkotika. Obat narkotika ialah obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun tidak sintetis. Dan yang terakhir, obat tradisional. Obat tradisional ini ialah obat yang ditradisi oleh nenek moyang kita. Ada 3 jenis obat tradisional, yaitu yang pertama jamu, yang kedua obat herbal terstandar, dan yang ketiga obat fitofarmaka. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk sediaan obat. Bentuk sediaan obat dibagi atas beberapa macam, yaitu yang pertama sediaan padat, sediaan semi padat, dan sediaan cair. Di mana sediaan padat meliputi tablet, pil, kapsul, suppositoria, dan serbuk. Dan sediaan semi padat meliputi krim, gel, dan pasta. Sedangkan sediaan cair meliputi emulsi, suspensi, larutan, injeksi, dan tetes. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang rute penggunaan obat. Jadi rute penggunaan obat dibagi atas 2, yaitu yang pertama efek sistemik dan yang kedua efek lokal. Jadi saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, efek sistemik. Efek sistemik ini dimana efek obat ke seluruh tubuh. Jadi efek sistemik ini
melalui beberapa cara, yaitu yang pertama melalui oral, yaitu obat masuk melalui mulut, dan yang kedua oromukosal. Oromukosal ini melalui mukosa rongga mulut. Jadi dibagi atas dua, yaitu yang pertama sublingual, yaitu obat diletakkan di bawah lidah, dan yang kedua bukal, yaitu obat diletakkan antara gusi dan pipi. Selanjutnya yaitu injeksi, yaitu melalui suntikan, implan melalui pelet steril, rektal melalui dubur, dan transdermal melalui permukaan kulit berupa plester. Baik, yang berikutnya efek lokal. Efek lokal ini yaitu efek obatnya terjadi hanya satu tempat, yaitu dibagi atas beberapa macam lagi, yaitu yang pertama melalui kulit. Jadi caranya mengoleskan pada permukaan kulit, dan yang kedua dengan cara inhalasi, yaitu disemprot melalui hidung atau mulut, dan yang ketiga mukosa mata dan telinga dengan cara melalui mukosa mata dan telinga dengan bentuk obat tetes atau salep. Yang berikutnya intravagina, yaitu melalui selaput lendir mukosa vagina, dan yang terakhir intranasal, yaitu melalui selaput lendir hidung. Baik, yang terakhir saya akan membahas tentang resep. Jadi, resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter gigi, dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada apoteker untuk menyiapkan, meracik, serta menyerahkan obat kepada pasien. Jadi yang berikut saya akan membahas tentang komponen resep. Jadi komponen resep ini terdiri dari yang pertama inscription, yang kedua signature, dan yang ketiga subscription, yang keempat invocation, dan yang kelima ordination. Baik, yang terakhir saya akan membahas tentang kelengkapan resep. Kita harus tahu bahwa resep yang lengkap memuat pembagian sebagai berikut. Jadi yang pertama harus memiliki nama, alamat, nomor izin praktik dokter, dokter gigi atau dokter hewan. Yang kedua harus memiliki tanggal penulisan resep. Yang ketiga harus memiliki tanda R pada bagian kiri setiap penulisan resep. Yang keempat harus memiliki nama setiap obat dan komposisinya. Yang kelima harus memiliki aturan pemakaian obat yang tertulis. Dan yang terakhir harus memiliki tanda tangan atau paraf dokter penulisan resep sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu ya materi tentang wawasan ilmu farmasi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Thank you.